Jadi kita mulai pembelajaran keempat ini, mata kuliah Sosiologi Politik. Ya. Jadi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi dalam pertemuan keempat ini, Sosiologi Politik, kita akan materi kita akan belajar tentang kekuasaan, ya, pengaruh dan legitimasi. Ya. Jadi kekuasaan itu apa? Ya, kekuasaan itu kan sama dengan kepemimpinan. Kita ini sebagai pemimpin, lah kekuasaan tuh. Ya, jadi pemimpin itu yang memegang kekuasaan, ya kan? Jadi kekuasaan itu adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Ya, bagaimana kita mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu menuruti, ya, dengan sukarela apa perintah-perintah kita. Ya, mengikutlah dia sama kita. Ya, apa kita suruh, ya dia akan mau dengan rela dia melakukannya. Itulah kekuasaan. Jadi kita ini berlebut-rebut mencari kekuasaan, ya, menjadi seorang pemimpin. Itulah kita semua nih, ya. Jadi tidak ada yang menjadi anak buah, apalagi bapak buah. Ya, bapak buah ada ya. Ya, jadi kita tidak ada yang mau jadi pengikut. Semuanya kita ini ingin menjadi pemimpin dan ingin, ya, memegang kekuasaan. Ya, jadi kekuasaan itu, ya, sesudah kita mendapatkan kekuasaan, barulah kita mempengaruhi, ya, pengaruh kepada orang lain. Jadi dengan kekuasaan, dengan kita yang memegang kekuasaan tadi, ya, kita bisa membuat pengaruh kita. Dengan cara apa? Kita membuat kebijakan-kebijakan, ya, agar orang dapat dipengaruhi, ya, dengan kebijakan kita. Jadi kalau orang sudah dapat dipengaruhi, ya, makanya kita lebih leluasa memegang kekuasaan itu. Jadi bagaimana seseorang itu kita pengaruhi, dengan apa kita pengaruhi? Ya, dengan kebijakan-kebijakan kita. Ya, misalnya kita menjadi pemimpin BEM, misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, kita kepingin itu. Supaya apa? Kepingin itu, ya, supaya kita bisa memerintah orang, ya, memerintah mahasiswa-mahasiswa, dan mahasiswa-mahasiswa itu, ya, menuruti, ya, dengan senang hati perintah-perintah yang kita buat. Ya. Jadi dengan kekuasaan tadi, ya, kita buatlah bagaimana kita pengaruhilah mahasiswa tadi. Ya, bagaimana pengaruhnya? Ya, kita buatlah kebijakan agar kita dapat mempengaruhi semua mahasiswa-mahasiswa. Ya, kita dapat mempengaruhi semua mahasiswa-mahasiswa sehingga turut semua dengan kekuasaan kita. Jadi sebelum kita memegang kekuasaan tadi, ya, sebelum kita bisa mempengaruhi orang-orang tersebut, ya, kita harus dipilih secara legitimate. Ya. Jadi kalau kita tidak legitimasi, maka mereka tidak ada yang mau, ya, melakukan perintah-perintah kita, dan mereka tidak ada yang mau, walaupun kita buat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan sama dia, ya, dia tidak akan mau. Jadi harus legitimasi. Ya, legitimasi itu apa? Legitimasi itu diakui. Ya, diakui oleh dalam suatu kelompok. Ya, misalnya BEM mahasiswa. Ya, BEM mahasiswa itu ketuanya itu kan dipilih. Jadi legitimasi itu dipilih, ya, bagaimana secara legitimate, ya, jadi diakui.
oleh mahasiswa-mahasiswa lain. Dengan cara apa? Ya, dibuatlah pemilihan. Ya, si Adenur misalnya memilih si Anissa. Ya. Jadi itulah dia bagaimana si Adenur tadi ya sebagai ketua BEM-nya BEM Unpad tadi legitimate, ya, diakui. Ya, bagaimana kita itu ya, sebagai mahasiswa ya legitimate dia, ya, legitimate diakui. Jadi antara kekuasaan, pengaruh dan legitimasi itu tiga serangkai, ya, tiga serangkai yang saling berhubungan satu sama lainnya, ya. Jadi kekuasaan, ya, bagaimana memerintah orang dengan sukarela, ya, kemudian dengan mendapatkan kekuasaan tadi maka kita dapat pengaruh, kemudian legitimate, ya, dipilih secara menyeluruh, ya. Jadi setelah itu kita lihat dulu yang satu ini, ya. Jadi kekuasaan, pengaruh dan legitimasi. Ya. Jadi kekuasaan itu ya kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, itulah kata si Sarjono. Yang saya jelaskan tadi adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Ya. Kesempatan seseorang, sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Jadi ini kata si Weber. Weber itu mengatakan ya masyarakat akan kemauannya sendiri-sendiri. Ya, sekaligus menerapkan terhadap tindakan perlawanan, ya. Kemudian masyarakat mulai mengatur pembagian kekuasaan dan menentukan penggunaannya, maka muncullah ya wewenang, kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan yang mendapat pengakuan dari masyarakat. Ya. Jadi tidak ada masyarakat yang berhasil dengan sadar mengatur setiap kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu menjadi wewenang. Wewenang akan efektif jika didukung oleh kekuasaan yang nyata. Letaknya kekuasaan yang nyata atau wewenang yang diakui masyarakat seringkali tidak berada di suatu tangan. Setiap masyarakat memerlukan faktor pengikut yang terwujud dalam diri sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Ya. Jadi kekuasaan dan wewenang ini ya seperti yang saya katakan tadi, ini adalah dua bagian, dua variabel yang saling berhubungan. Ya, bagaimana kekuasaan itu kita capai, kita cari, ya, dan setiap orang ya kepingin akan kekuasaan tadi agar kita dapat memerintahkan orang-orang lain untuk mengerjakan ya sesuatu ya, yang kita perintahkan. Beda kekuasaan dengan wewenang ialah dalam hal pengakuan dari masyarakat. Jadi kekuasaan dan wewenang ini ya bedanya adalah pengakuan, ya, pengakuan dari masyarakat. Apakah masyarakat mengakuinya wewenang tersebut ataukah tidak? Ya. Kekuasaan tertinggi dalam masyarakat, kedaulatan yang dijalankan oleh golongan masyarakat, yaitu the ruling class, ya, menurut Gaetano Mosca. Jadi si Mosca itu mengatakan ya kekuasaan tertinggi itu sama rakyat, ya. Jadi kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang mendelegasikan kekuasaannya tadi kepada orang-orang ya yang diinginkan ya dalam suatu pemilihan ya kedaulatan. Ya. Sumber kekuasaan itu ya hak milik kebendaan, kedudukan, birokrasi, kemampuan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. Sumber kekuasaan dikaitkan dengan kegunaannya, maka kekuasaan dapat bersumber pada macam-macam faktor
Ya. Jadi bagaimana cara atau usaha mempertahankan kekuasaan tadi, ya, menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu, ya, penguasaan bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan dengan paksaan dan kekerasan. Jadi cara memperkuat kedudukan kita itu kita harus menguasai, ya, bidang-bidang kehidupan tertentu. Memang kita tidak semua bidang-bidang kehidupan tertentu itu kita kuasai, tetapi ada bidang-bidang, ya, ada beberapa bidang-bidang yang kita kuasai, ya, sehingga kita bisa mempertahankan kedudukan kita. Ya, penguasaan bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan dengan paksaan dan kekerasan. Jadi dalam memperkuat kedudukan tadi itu tidak ada salahnya kita memaksa masyarakat dengan kekerasan, ya, sehingga kedudukan kita itu akan melenggang terus sampai pada suatu titik. Nah, jadi garis tegas antara penguasa dengan yang dikuasai menimbulkan lapisan kekuasaan. Pada umumnya sistem lapisan atau piramid kekuasaan ini menurut si McLever ini, ya, tipe kasta, ya, ada garis pemisah, kemudian tipe oligarkis, ada garis pemisah yang tegas, demokratis, ya. Ya, kalau kita lihat, ya, pola-pola umum, ya, pola-pola umum ini, ya, yang dikatakan oleh McLever ini, ya, ada tipe kasta, ya, bagaimana kasta yang di atas akan menindas kasta yang di bawah. Ya, bagaimana kasta-kasta yang di bawah tadi tidak mempunyai daya, ya, untuk melawan dari kasta-kasta yang di atasnya. Kemudian tipe oligarkis, ya, ada pemisah yang tegas, ya, oligarkis. Jadi ada pemisah, ya, ada pemisah antara yang kaya dan si miskin. Itu ada pemisah. Ya, yang ketiga ada demokratis, ya, jadi demokratis. Ya, jadi yang kita anut dalam negara kita ini adalah adanya demokratis, pemisah antara lapisan yang sifatnya mobile. Pola piramid kekuasaan tidak jarang mengalami penyimpangan karena setiap masyarakat mengalami perubahan sosial dan kebudayaan. Jadi tipe-tipe ini juga mengalami perubahan, ya, dia tidak statis. Ya, dia dinamis, bergerak terus. Ya, jadi dia bergeraknya seiring dengan perubahan-perubahan perilaku di masyarakat. Ya, jadi kalau masyarakat sudah berubah, ya, maka pola piramid ini, ya, terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kemudian wewenang, ya, yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang, sekelompok orang, ya, ini menurut Sarjono. Jadi wewenang itu dia memiliki, ya, hak, ya, suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan yang penting untuk menyelesaikan pertentangan. Ini wewenang menurut si Webert. Ya, si Webert ini berbeda dengan Sarjono. Ya, si Webert ini menekankan suatu tertib sosial dan menetapkan kebijakan. Kalau si Sarjono ini, ya, dia yang dimaksud adalah hak, ya, yang dimiliki seorang sekelompok orang. Jadi wewenang hanya mengalami perubahan, ya, bentuk, ya. Jadi menurut si Webert ini juga, ya, wewenang itu juga mengalami perubahan. Ya, wewenang karismatik, berkurang kekuatannya jika masyarakat berubah. Ya, jadi kalau menurut si Webert ini, ya, wewenang itu juga bisa berubah seiring dengan perubahan perilaku di masyarakat. Ya, jadi contohnya seseorang itu, ya, dengan karismatik, ya, tetapi dengan berubahnya perilaku di masyarakat, ya, seseorang itu tidak lagi menjadi karismatik, sudah pudar karismatiknya, diiringi dengan perubahan-perubahan perilaku dalam masyarakat. Ya. Perkembangan wewenang terletak pada arah dan tujuannya, ya, bentuk wewenang, ya, karismatik, tradisional, nasional atau legal. Jadi
bentuk-bentuk wewenang tadi ya, ada bentuk karismatik ya, bagaimana kita melihat dia, kita akan menurut, kita akan terpengaruh terhadap dia. Kemudian secara tradisional, bagaimana wewenang itu dibentuk berdasarkan perilaku-perilaku tradisional dalam masyarakat. Ya, kemudian dengan rasional dan legal ya, bagaimana wewenang itu dibentuk berdasarkan rasional dan diterima akal manusia. Ya, itulah yang dilakukan, yang dikatakan oleh si Weber mengenai wewenang. Ya. Kemudian kepemimpinan, ya. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah seorang untuk mempengaruhi orang lain, ya seperti saya katakan tadi. Ya, kepemimpinan itu bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan dengan sukarela perintah-perintah yang kita lakukan, kita laksanakan. Jadi dia dengan sukarela ya mengerjakan apa perintah-perintah kita. Inilah kepemimpinan. Ya, sehingga orang lain suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang. Segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat sebagai proses sosial. Jadi berdasarkan sifatnya ya, kepemimpinan ini kepemimpinan yang resmi, didasarkan landasan peraturan yang resmi. Jadi kalau kita lihat ya bagian-bagian atau charts dari kepemimpinan, ya kepemimpinan itu yang berdasarkan landasan atau peraturan yang resmi, ya kepemimpinan yang tidak resmi didasarkan atas kepercayaan dan pengakuan masyarakat. Jadi kepemimpinan itu seperti yang saya katakan tadi, ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Kalau yang resmi tadi dia diangkat oleh sesuatu penguasa, sedangkan yang tidak resmi diangkat oleh kepercayaan dari masyarakat. Ya. Jadi sandaran-sandaran kepemimpinan, sosial basis, ya susunan masyarakat, kultural fokus, ya, lapangan kehidupan, kemudian setiap kepemimpinan yang efektif harus memperhitungkan sosial basis jika tidak mengendaki timbulnya ketegangan. Jadi seorang pemimpin ini dia harus meredam ya bagaimana suatu timbul ketegangan-ketegangan dalam suatu organisasi. Ya, kita tidak bisa mempengaruhi orang lain ataupun bawahan-bawahan kita dengan tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Ya, justru kita akan membuat suatu kebijakan yang menguntungkan orang-orang kita, yang menguntungkan anak-anak buah kita, ya maka kita kekuasaan terus akan legitimasi dan lenggang sampai suatu tujuan. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya prologs ya. Prologs itu apa? Ya, aktivitas politik berkaitan dengan usaha mempengaruhi orang atau kelompok lain. Maka aktor politik berkepentingan untuk melenggangkan atau mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya. Inilah yang dinamakan prologs ya, aktivitas politik. Jadi orang-orang yang beraktivitas politik ini ya yang mempertahankan ya kedudukan sang penguasa. Ya, apa yang bisa dilakukan untuk melenggangkan atau mempertahankan kekuasaan? Ya, semua kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh sang penguasa yang dapat menguntungkan orang-orang di sekitar dia. Dibuatlah suatu kebijakan yang nantinya akan melenggangkan ya kekuasaannya. Ya, bagaimana mempertahankan kemampuan untuk mengendalikan dan mobilisasi rakyat agar tetap mau menjalankan perintahnya. Inilah yang dinamakan prologs. Kemudian pengertian kekuasaan, ya si Robert Putnam mengatakan bahwa kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kolektif. Jadi kalau si Putnam itu mengatakan ya kekuasaan dapat diartikan kemampuan mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Sedangkan si Budiarjo itu mengatakan menambahkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga langkah laku itu menjadi suatu dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan.
Ya, jadi itulah ya mengenai bagaimana kekuasaan, pengaruh dan legitimasi. Ya, jadi kita ini ya bagaimana kekuasaan kita ya dalam dalam porsi yang kecil ya, dalam porsi yang kecil. Kita sebagai kepala seksi ataupun sebagai manajer ya, suatu manajer, kita harus mengetahui ya jangan sampai kekuasaan tadi akan direbut orang. Ya, bagaimana kita mempertahankan kekuasaan tadi? Ya, dengan cara mempengaruhi ya bawahan kita, ya. Bagaimana Pak cara mempengaruhi bawahan kita? Buatlah kebijakan-kebijakan yang menyentuh mereka. Buatlah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka sehingga mereka bisa mempengaruhi kita, bisa mempengaruhinya dan teruslah kita sebagai pemimpin pemegang kekuasaan. Dan tentu dengan legitimasi yang baik mereka kita pengaruhi ya, karena mereka memilih kita ya, tentu kita akan membalasnya dengan membuat pengaruh-pengaruh yang cukup baik. Oke, demikian anak Bapak semua. Ya, siapa yang ingin mau bertanya? Silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya, Anggi, apa yang mau menanya apa kamu, Anggi? Anggi. Ya, Pak. Ada yang mau kamu tanyakan? Jelas, Pak. Ya, jelas. Ah, masa kamu gitulah, jelas-jelas. Nanti pas ujian kamu search Google, langsung itu kamu copy habis. Iya. Ada yang mau tanyakan? Ade Nur Aslamiyah, ada? Ade? Enggak ada, Pak. Iya, Anissa, ada? Begini, Pak. Ayo. Bagaimana kita sebagai pemimpin harus tidak menyalahgunakan kepemimpinan kita, Pak. Gitu. Bagaimana caranya? Ya, Kan jadi sekarang banyak gitu. ya, jadi kita sebagai seorang pemimpin, ya apa sih artinya seorang pemimpin? Ya, pemimpin itu kan kita bisa mempengaruhi ya orang lain. Ya, bagaimana cara mempengaruhi orang lain? Kita membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Ya. Jadi ada seorang pemimpin itu dia tidak menyalahgunakan kepemimpinannya. Ya, percayalah cepat atau lambat pemimpin-pemimpin seperti itu akan cepat lengser. Dan itu akan dijauhi oleh pengikut-pengikutnya. Dan pengaruh-pengaruhnya tadi tidak akan sampai dan tidak mau lagi pengikut-pengikutnya untuk dapat dipengaruhi. Ya, terima kasih Anissa. Ada lagi? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, kalau nggak ada udah 15.52 ya. Ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, kita tutup pembelajaran keempat ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa minggu depan dan selamat siang menjelang sore. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih,